Selamat malam Pak Andi Harjuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat malam Bu. Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar keluarga di sana? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa, sangat baik Pak. Ya, jadi maksud pertemuan kita pada hari ini tentunya saya akan melakukan apa namanya observasi atau melakukan apa namanya menilai Pak Andi Harjuni dalam melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya di sekolah. Namun sebelum kita lebih jauh, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pra observasi. Ya, bagaimana Pak? Siap, Siap ya siap Bu. Pak? Iya, Pertanyaan yang akan diberikan. Ya, jadi dalam proses supervisi sebentar atau coach sebentar, apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat pelaksanaan coaching? dalam proses coaching sebentar, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Iya, Iya, jadi kehadiran penuh jadi yang ingin saya tingkatkan. ya, berarti kehadiran penuh yang sebentar akan saya berikan apa namanya fokus lebih Pak untuk Iya, dinilai ya Pak. Iya. iya Bu. Eh, apa kira-kira alasan Bapak memilih hal tersebut? Karena ada Iya, kan yang mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, tetapi Bapak sendiri memilih kehadiran penuh. Apa alasannya memilih poin ini? iya, karena saya merasa biasa masih sangat kurang dalam kehadiran penuh. Saya biasa kurang fokus. Terkadang eh, dalam percakapan saya kurang menangkap apa yang terkadang langsung blank seperti itu Bu. Jadi saya selalu Ya, berlatih agar kompetensi ini saya harapkan bisa terus saya latih dan bisa lebih baik lagi itu. iya, iya. Oke, saya mengapresiasi semangat dari Pak Andi Arjuni dalam belajar untuk bagian ini. Kalau saya berikan pertanyaan, sekarang ini Pak Andi Harjuni berada di level berapa soal kehadiran penuhnya tadi? Iya, untuk kehadiran penuh itu mungkin eh, saya di angka 6 Ibu ya, kalau sekarang. Iya, Ya, saya oke di merasa itu. angka 6 ya Pak? Iya, Iya, oke. Angka 6. Ya, kemudian apa harapan Bapak tentunya setelah observasi yang akan dilakukan hari ini? iya. Proses coaching hari ini. Setelah eh, coaching sebentar ataupun percakapan sebentar, saya berharap kehadiran penuh itu ataupun fokus saya bisa lebih baik lagi. Eh, saya bisa mendengarkan, menyimak totalitas, hadir penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dengan kehadiran penuh tersebut uh, harapannya juga si coach bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaiknya seperti itu. Iya, oke, luar biasa, Pak. Ya, jadi pada proses coaching sebentar, silakan Bapak mengembangkan kompetensi yang Bapak telah sebutkan tadi tentang kehadiran penuh dan untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilakan kepada Bapak untuk melaksanakan proses coachingnya. Silakan. Oke, ya terima kasih Bu Indri. Selamat malam Ibu In. Mungkin bisa Selamat. diaktifkan dulu anunya mic-nya Bu. Selamat malam, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu beserta keluarga di sana Bu?
Alhamdulillah Pak, saya baik walaupun anak lagi sakit. Ya, alhamdulillah. Ya, kami doakan anaknya sehat Ibu ya. Ya, Amin ya Pak. ya jadi nanti sekitar 15 sampai 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang yang sifatnya mungkin dibilang rahasia ya. Nah, jadi eh, apa nih yang mau dibicarakan pada kesempatan ini? Iya Pak, jadi ini memang saya memang menunggu saat-saat ini untuk bisa bercerita dengan Pak Andi Harjun ini tentang apa yang sebenarnya saya rasakan pada hari ini. Sebenarnya tidak mengganggu, tidak bukan sesuatu yang apa ya, tapi cukup mengganggu sih Pak, seperti itu. Misalnya yang saya hadapi sekarang itu tentang kebingungan saya dalam menghadapi beberapa guru yang kesulitan dalam bergerak dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Maksudnya bergerak dalam berinovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi atau berinovasi dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, jadi Bu Iin pada malam ini ingin membicarakan tentang keresahannya tentang di sekolah mengenai guru-guru yang kurang inovatif dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran Ibu ya, begitu? Iya benar Pak, Iya. seperti itu. Oke, siap Bu. Nah, dari topik yang pada kesempatan ini yang kita akan bicarakan, apa yang kira-kira Ibu ingin dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan kita ini Pak, saya sebenarnya yang pertama itu ingin menuangkan isi hati seperti itu Pak. Otomatis saya ingin merasa plong, saya merasa nyaman untuk bercerita, itu yang pertama. Sehingga saya berharap keresahan saya ini sedikit terobati, terlampiaskan. Juga di samping itu saya tentu saja ingin mendapatkan ide-ide gagasan-gagasan dan yang kemudian motivasi dari Bapak untuk mendorong saya dalam melaksanakan ide-ide atau gagasan tersebut seperti itu. Iya, oke. Luar biasa, Bu. Ya, mudah-mudahan setelah percakapan ini apa apa yang menjadi harapan Ibu bisa terkabulkan. Nah, sekarang Bu, situasi sekarangnya di sekolah itu bagaimana Bu? Bagaimana coba bisa mungkin digambarkan? Iya, jadi di sekolah itu sebenarnya ada beberapa guru yang sudah sangat mahir dalam teknologi, ada dan ada juga satu dua guru yang apa ya, yang memang belum mampu menggunakan teknologi yang masih ya di bawah rata-rata lah seperti itu ya Pak ya. Kemudian secara keseluruhan sebagian besar itu rata-rata mampu. Namun untuk bergerak dalam berinovasi dan memanfaatkan teknologi serta menggunakan kemampuan mereka dalam pembelajaran itu sepertinya masih kurang, Pak. Jadi mereka seperti tidak termotivasi atau tidak bergerak begitu dalam apa yang memanfaatkan teknologi yang ada dan juga dengan pengetahuan yang mereka miliki, Pak. Jadi seperti tidak punya apa ya, tidak mau bergerak, tidak berinovasi seperti itu. Padahal sekarang sudah banyak sekali disediakan pelatihan-pelatihan yang mereka bisa implementasikan di sekolah. Kalau saya melihatnya belum ada guru lain selain satu dua orang atau saya seperti itu yang mencoba Pak seperti itu. Jadi ini merupakan keresahan saya karena saya tidak punya partner dalam berkolaborasi seperti itu Pak. Iya. Jadi apa yang saya tangkap dari pembicaranya Ibu bahwa di sekolahnya Ibu itu guru-gurunya sudah paham IT sebagian besar, tetapi Iya, belum memanfaatkan dalam proses pembelajaran. betul. Nah, dari eh, alat multimedia sendiri itu yang di sekolah, bagaimana keberadaannya? Apakah memang mumpuni untuk dimanfaatkan, Ibu? Benar. Kalau misalnya menurut saya Pak berinovasi itu
tidak terlalu mahal, Pak. Maksudnya tidak mahal, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah saja, fasilitas dasar seperti Infokus dan seperangkat laptop itu merupakan, sudah merupakan bekal yang besar dalam berinovasi dalam pembelajaran. Bahkan tanpa IT pun sebenarnya mampu saja teman-teman guru ini dalam berinovasi menurut saya. Jadi kalau di sekolah sudah, yang kebutuhan dasar sudah ada Infokus, ada laptop, ada Chromebook, kemudian ada speaker, pengeras suara, mic, dan lain sebagainya yang bisa mereka manfaatkan. Iya, Bu, siap. Oke, jadi memang dari apa yang Ibu sampaikan bahwa fasilitas memang ada ya, Bu, tetapi hanya penggunaannya yang kurang. Nah, Benar. dari hal tersebut, Bu, apa kira-kira yang mempengaruhi sehingga guru-guru tidak atau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, padahal ada atau banyak alatnya seperti itu? Iya, dari sepengamatan saya, Pak, ya, ini sudah terpaku di zona nyaman, Pak. Jadi, karena memang di sekolah saya itu jaringannya memang tidak stabil, ini bahkan kita sangat kurang dalam jaringan, sehingga teman-teman guru itu sudah terpaku selalu berpikir karena tidak ada jaringan tidak bisa berbuat, tidak ada jaringan tidak bisa berbuat seperti itu. Padahal kan misalnya bisa mendownload video-video di rumah kemudian ditampilkan di sekolah, sehingga kadang Pak, Infokus di sekolah itu nganggur. Kalau Infokus di sekolah itu hilang, maksud saya tidak ada di lemari, berarti yang pakai itu biasanya cuma saya. Sudah ketahuan itu kemana Infokusnya. Seperti itu. Jadi kalau hilang itu berarti ditahu dipakai Ibu Iin, dipakai Ibu Iin. Karena saking maksudnya tidak adanya menurut saya inovasi-inovasi yang dibuat. Setidaknya dalam media pembelajaran lah Pak, tampilan-tampilan yang menarik, visual, audio visual, itu baiknya ditampilkan teman-teman itu. Tapi ini saya melihatnya Pak, ini masih sangat ketinggalan jauh seperti itu. Iya, baik. Luar biasa Ibu Iin ya. Jadi Ibu Iin ini kalau mengajar memang memaksimalkan apa yang ada di sekolah. Nah, Iya Pak. situasi apa yang diinginkan Ibu Iin ke depannya? Saya menginginkan situasi ke depannya Pak agar tidak apa ya Pak, tidak jomplang. Maksudnya jomplang itu kita sudah berbuat, satunya sama sekali masih dibawa. Ini kan kayak ibaratnya akan membuat murid itu semakin apa ya Pak, semakin kebingungan. Sudah diajak belajar jauh-jauh, kemudian kembali lagi masuk guru yang lain kembali ke dasar. Sudah diajak ibaratnya berkeliling dunia kembali lagi ke kampungnya seperti itu. Jadi saya merasa Pak, saya mau itu situasinya kita rata-rata, maksudnya kita berbuat lah Pak. Guru-guru ini mampu berbuat minimal misalnya ya minimal memanfaatkan media pembelajaran yang ada, alat-alat multimedia pembelajaran yang ada di sekolah agar setidaknya murid tidak kembali lagi Pak sudah dibekali ABCD sama satu dua guru kemudian kembali lagi di ini sama guru lain seperti itu kan membuat murid bingung seperti itu Pak. Iya, jadi memang seperti itu Bu, dari hasil belajar siswa itu bisa juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran, uh, Benar. termasuk pemanfaatan media seperti itu yang membuat proses pembelajaran itu sendiri monoton. Ya, Iya. uh, Benar. jadi dari apa yang Ibu sampaikan ke depannya, rencana ataupun gagasan kira-kira Ibu Iin itu bagaimana? Iya Pak. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya yang perlu saya lakukan itu gagasan-gagasan yang muncul di benak saya itu adalah tentu saja mengajak. Ini mengajak ini sudah sering saya lakukan Pak. Maksudnya sampai sudah melakukan IHT melalui program guru penggerak ini kan kita ajak mereka dalam menggunakan Canva misalnya. Ini sudah banyak sekali yang saya lakukan. Namun sepertinya habis di tempat saja. Setelah pada saat dilakukan training atau apa ya pendampingan seperti itu rata-rata bisa. Tapi setelah tidak bisa lagi. Jadi saya ini punya gagasan bahwa saya akan mengajak satu dua guru yang tadi saya bilang sudah mampu memanfaatkan teknologi ini untuk ya melakukan pendekatan-pendekatan secara internal kepada guru-guru lain, misalnya dengan
melakukan pendampingan, tapi ini karena yang terstruktur sudah, ini lebih ke pendampingan secara persuasif. Maksudnya pendekatan internal. Coba misalnya mengajak guru-guru bercerita bercerita terus apa yang sederhana-sederhana, terus lama-kelamaan diajak dalam menggunakan IT, laptop, bagaimana membuat desain, bagaimana membuat PowerPoint seperti itu. Saya ingin lebih ke pendekatan ini persuasif internal seperti itu, Pak. Saya berharap apa namanya ide-ide bisa dibantu oleh rekan guru yang lain di sekolah. Karena kita sudah mencoba berbagai macam nih, Pak. Pelatihan daring, pelatihan luring, ini sudah diikuti, tapi ya apa saja ya, macam secara apa ya Pak, kadarnya, maksudnya secara ini saja, habis itu pulang tidak tahu lagi, tidak tahu apa-apa seperti itu. Nah, penggunaan IT ini kan harus dilakukan secara apa namanya, biasanya kita kuasai dengan otodidak karena seringnya kita melakukan. Jadi saya ingin teman-teman itu membiasakan guru yang lain yang belum biasa untuk semakin membiasakan diri dalam melakukan inovasi pembelajaran menggunakan teknologi. Iya. Jadi di sekolahnya Ibu Iin, memang pada saat melakukan pelatihan ataupun pelatihan baik itu daring ataupun yang lainnya itu memang bisa tetapi pada saat pengimplementasiannya itu yang tidak dilaksanakan lagi meskipun sebenarnya ada yang bisa seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, apa yang harus disiapkan untuk hal itu, untuk rencana tersebut? Iya, pertama otomatis kesiapan secara mental Pak, agar guru-guru ini tidak tersinggung seperti itu. Yang pertama, kesiapan secara mental ya. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada guru ini, kita sebenarnya mau membimbing, mau mengajak ke sesuatu yang agar misalnya kita ini tidak tertinggal. Minimal murid ini setelah lulus Pak, minimal mereka sudah tahu teknologi yang kita gunakan itu apa di sekolah. Sehingga mereka ketika sampai ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke SMA, mereka tuh tidak terlalu ketertinggalan. Saya selalu berpikir seperti itu. Bagaimana menurut saya ya ketika di SMA, apakah tidak ditertawakan? Yang lain sudah mampu menggunakan teknologi A, B, C. Nah di sekolah hanya diperkenalkan satu teknologi saja. Oleh itu pun satu dua guru seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Jadi Iya Bu. iya, saya berharap ini ke depannya saya otomatis yang kesiapannya adalah pertama ini mempersiapkan mental saya untuk kita hadapi bersama-sama ini Pak perubahan zaman ini. Seakan apa namanya memberikan apa ya masukan kepada guru-guru seperti itu secara internal bahwa sekarang kita sudah memasuki zaman yang canggih sehingga kita perlu belajar. Nah, itu bentuk kesiapan itu Pak sehingga guru-guru tersebut tidak tersinggung menganggap nanti dianggap ketinggalan zaman seperti itu. Iya, jadi kesiapan mental Ibu ya, memang Ya, pertama itu paling itu penting. yang memang paling utama karena biasa memang niatnya kita baik, tetapi Benar. apa yang dirasakan oleh rekan guru di sekolah berbeda. Ya, mungkin karena Ya memang jangan sampai sudah, apa ya, mental hmm, menjudge misalnya. Biasanya kita kalau mengajak ini nanti dipikirnya so pintar, so tahu, iya, mentang-mentang sudah keluar bahasa seperti itu kan menghindari seperti itu, Pak. Jadi yang pertama mungkin saya kesiapan mental, yang kedua ya tentu saja saya akan berkomunikasi kepada kepala sekolah untuk mendukung apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi kepala sekolah ini perlu memantau saya dalam melakukan agar sifatnya kontinu atau berkelanjutan sehingga terjadi pembiasaan-pembiasaan dalam penggunaan teknologi kepada guru-guru ini. iya Bu. Jadi memang harus siap mental dan sabar seperti itu. Benar, Nah, Pak. yang untuk hal tersebut Bu, rencananya jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau kira-kira jangka panjang seperti itu? Iya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, Pak, kalau misalnya dalam menggunakan IT ini tidak bisa instan karena ini sifatnya dia tidak dipelajari, tapi misalnya bisa jadi secara otodidak. Jadi sama dengan anak sekolah itu kan tidak pernah diajari pegang HP di sekolah, tetapi jadi mahir menggunakan HP karena saking seringnya. Sama dengan penggunaan teknologi ini. Mungkin harus dibiasakan dan ini butuh jangka waktu yang lama, Pak. Menurut saya ini adalah PR yang panjang
sehingga membutuhkan jangka waktu yang lama. Mungkin secara yang singkat ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan saja, namun ketika untuk pembiasaannya ini tetap membutuhkan waktu yang lama. Iya. Jadi jangka waktu yang lama Bu ya, terutama untuk membiasakan guru-guru di sekolah agar bisa menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Eh, apa kriteria atau ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini ke depannya? Eh, iya Pak, kalau kriteria Pak tentu saja yang seperti yang saya inginkan dan saya impikan bahwa eh, pembelajaran di sekolah apa ya, berinovasi, ada inovasi pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru-guru. Selain misalnya dengan terus yang berikutnya kriteria menurut saya itu guru-guru sudah tidak lagi menggunakan kata tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan, menurut saya penggunaan kata jaringan ini, berkedok di balik jaringan itu adalah sesuatu yang apa ya, membuat mereka di zona nyaman karena Zona nyaman. tidak ada jaringan. Nah, saya ingin kalau kata-kata tidak ada, berlindung di balik tidak ada jaringan ini sudah hilang, berarti salah satu indikatornya bahwa mereka sudah mau belajar. Karena jaringan ini sebenarnya mereka itu bisa kalau mau, memang kalau bisa mau, buktinya mereka bisa online secara misalnya menggunakan WhatsApp, sosial media itu bisa. Iya. Tapi kenapa misalnya dengan menyiapkan media pembelajaran itu tidak bisa? Jadi menurut saya bukan alasan. Jadi kriteria saya itu yang pertama ketika mereka sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang beragam di sekolah, tidak hanya ceramah, tidak hanya menulis di papan tulis. Yang kedua, bahkan ada yang separah sama sekali tidak bisa ngeprint Pak, tidak bisa pasangin fokus, tidak bisa pasang tidak bisa mengetik, bahkan tugas utamanya mengetik soal itu ada yang belum bisa. Ini kriterianya tentu saja saya inginkan mereka mampu menguasai hal-hal dasar dalam penggunaan IT, menggunakan Microsoft, menggunakan printer. Ini adalah sesuatu yang dasar dan mendukung tugas utama jadi guru Pak. Saya ingin mereka itu setidaknya mandiri dalam melakukan tugasnya dan mampu berinovasi untuk kemajuan murid, seperti itu. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu mengatakan guru-guru di sekolah itu karena kebiasaannya memang jarang menggunakan dan belum adanya maksudnya hatinya tersentuh untuk bergerak ya, meskipun sebenarnya dalam sekolahnya Ibu itu fasilitasnya ada seperti itu. Apa komitmen yang Ibu Iin buat untuk rencana aksi ke depan ini? Iya, komitmennya itu harus saya sabar Pak. Sabar ya. Itu yang utama. Iya. Harus sabar karena ini bukan sesuatu, menurut saya bukan sesuatu yang tugas yang mudah, tapi kalau didiamkan juga akan semakin berdampak kepada murid karena Murid. Terus terang gaya belajar mereka itu sudah tidak sesuai dengan gaya belajar murid di zaman sekarang. Bahkan mereka jangan-jangan murid lebih canggih dalam belajar daripada guru. Itu kan tidak elok nampaknya ya, tidak ini. Jadi mungkin butuh kesabaran dalam mengajak teman-teman. Semoga teman-teman ini mau untuk diajak dalam perubahan atau inovasi. Kemudian butuh ketelatenan dan kontinuitas. Artinya jangan cuma saya lakukan di awal-awal tetapi secara berkelanjutan. Nah, ini adalah tergantung respon guru-gurunya juga. Semoga guru-gurunya ini merespon dengan baik sehingga saya bisa melanjutkan atau berkomitmen melanjutkan rencana aksi saya ini dalam jangka waktu yang seterusnya atau panjang seperti itu. Iya Bu, mantap sekali ini komitmennya. Ya, siapa dan kapan Ibu laksanakan? Siapa yang kira-kira Siapa yang membantu saya Pak seperti itu ya? Iya, siapa yang bisa membantu Bapak dalam Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Iya, yang membantu saya kepala sekolah. Saya berharap mendapat dukungan dari kepala sekolah. Karena saya pun kalau berbuat Pak, kalau kepala sekolah tidak dukung nanti saya jadi ini ya. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ada juga 1-2 orang yang sudah mampu
seperti itu. Saya mengharap dukungan dari mereka untuk berkolaborasi sehingga membimbing teman-teman yang belum ini mampu untuk belajar. Jadi sekali lagi Pak, bukan ingin mengajar mereka tetapi mendampingi mereka, bukan meninggalkan mereka Pak. Jadi saya bercerita di sini bukan berarti saya meninggalkan mereka, tetapi saya sangat ingin mendampingi mereka dalam melakukan kemajuan-kemajuan dalam inovasi pembelajaran termasuk dalam penggunaan teknologi ini. Teknologi dasar-dasar saja Pak, seperti itu. Iya. Luar biasa Ibu dari apa yang Ibu sampaikan dari awal, bahwa Ibu di sekolahnya atau di situasi di sekolahnya Ibu itu sebagian besar guru-guru ada yang sudah bisa IT, ada memang yang juga belum, dan tetapi untuk penerapannya dalam proses pembelajaran dalam hal pemanfaatan IT tersebut itu jarang dilakukan, bahkan masih kurang, bahkan tidak pernah mungkin di guru-guru yang lain. Dan kurangnya inovasi ataupun penerapan model-model pembelajaran sehingga pembelajaran yang dari dalam kelas terlihat monoton seperti itu. Dan pada percakapan ini saya juga mendengarkan solusi-solusi yang terbaik yang Ibu sudah rencanakan. Mudah-mudahan ke depannya rencana-rencana tersebut bisa diimplementasikan, bisa yang diprioritaskan yang terlebih dahulu yang dilaksanakan, dan memang harus butuh perjuangan dan kesabaran seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu pada percakapan malam ini, apa yang bisa Ibu simpulkan pada sisi ini? Iya Pak, jadi pada sisi ini saya merasa bahwa saya ini terutama yang saya rasakan, yang saya cukup lega karena saya bisa berbagi apa yang saya rasakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya merasa lega karena saya merasa senang juga saya mendapat masukan-masukan dan penguatan-penguatan dari Pak Andi Harjuni ini mempertegas lagi rencana-rencana saya ke depannya, sehingga saya yakin bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang benar dan untuk kebaikan bersama seperti itu Pak. Jadi saya merasa dikuatkan kembali, merasa termotivasi untuk terus melakukan apa yang sudah saya lakukan sekarang untuk terus dilanjutkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih juga Bu atas waktunya. Mudah-mudahan rencananya Ibu bisa dilaksanakan secepatnya. Mungkin sekian untuk percakapan hari ini. Terima kasih Bu. Selamat malam. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat malam. Iya, Pak Andi Harjuni sudah melakukan proses coaching tadi dengan salah satu rekan sejawatnya di sekolah, ya. Dan pada tahap terakhir ini, saya akan sebagai supervisor, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ketika Pak Andi Harjuni melaksanakan atau melakukan proses coaching dengan teman atau rekan sejawatnya di sekolah. Ya. Yep. Bagaimana Pak setelah melakukan proses coaching hari ini? Apa yang dirasakan? Bagaimana perasaannya? Iya, perasaan saya senang Bu, senang sekali pada kesempatan ini bisa melakukan coaching bersama Ibu Iin. Juga antusias dengan coaching pada malam ini. Iya, luar biasa ya. Semangatnya Pak Harjuni dalam melakukan proses coaching tadi. Iya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri hasil coaching tadi? Apakah kompetensi yang dikembangkan itu sudah meningkat atau seperti apa? Iya Bu, jadi dari apa yang dari percakapan kami, saya merasa bahwa pada malam ini saya lebih fokus
untuk mendengarkan lebih total dari sebelumnya dan lebih memahami dalam percakapan kucing. Kalau dari performa 1 sampai angka 10, saya merasa pada malam ini saya berada antara mungkin sekitar 8 lah gitu. Seperti itu. Iya, berarti pada percakapan tadi praobservasi, Pak Harjuni menilai diri sendiri untuk kehadiran penuh itu berada di level 6, ya Pak? Iya. Iya. Kemudian setelah melakukan kucing tadi, ada peningkatan ke level mungkin ke nilai angka 8. Iya, memang itu terlihat dari hasil proses kucing tadi yang saya amati, ada peningkatan yang Pak Harjuni lakukan dari yang proses kucing yang dilakukan kemarin-kemarin. Ya, boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini dengan lebih Iya, Bu. spesifik? Silakan, Boleh ya? senang hati. Iya. Oke, saya mengamati pada saat pelaksanaan proses kucing tadi, Pak Harjuni sudah melakukan tahap tirta, ya, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke proses terakhir yaitu tanggung jawab. Pak Harjuni juga tadi saya lihat sudah menyimpulkan terlebih dahulu hasil percakapannya sebelum dilemparkan ke kucinya. Kemudian untuk masalah kehadiran penuh, saya rasa juga sudah meningkat ya Pak, kehadiran penuhnya ada peningkatan, sudah lebih fokus lagi dari yang kemarin-kemarin, kemudian sudah bisa mendengarkan dengan aktif, dan mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa saya koreksi sedikit saja. Iya, Mungkin pada saat memberikan pertanyaan berbobot Pak, ya. Mungkin siap. apa namanya? Mungkin sudah kurang dari yang kemarin-kemarin penggunaan kata kira-kira, ya Pak. Ya, memang sudah meminimalisir dari yang kemarin. Ya, ke depan saya yakin Pak Harjuni bisa lebih baik lagi, kemudian bisa terus berlatih mengembangkan pada saat memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Kemudian secara keseluruhan menurut saya sudah sangat baik. Hanya itu ya Pak, soal pemberian pertanyaan berbobot. Kemudian ada lagi tadi pada saat mungkin satu saja Pak saya tambahkan lagi, pemberian apresiasi. Ya, mungkin kayak macam seperti kemarin ada disebutkan bahwa pada saat memberikan apresiasi itu luar biasa, sangat baik. Kita harus menjelaskan apanya yang luar biasa, apanya yang sangat baik. Seperti itu mungkin Pak, kalau dari hasil pengamatan saya mungkin ada kesalahan saya mengamati atau seperti apa, tetapi berdasarkan apa yang saya amati, seperti itu. Jadi mungkin 2 poin ini saja yang bisa saya memberikan saran. Untuk yang lain-lainnya, saya rasa Pak Harjuni sendiri sudah memberikan contoh atau melakukan metode kucing tersebut dengan baik. Sudah melakukan tirta itu dengan baik, kemudian kompetensi-kompetensinya juga sudah dilakukan dengan baik. Ya, bagaimana kira-kira pendapat Bapak setelah saya berkira-kira lagi? Bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil penilaian saya hari ini? Ya, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Ibu Indri dan menyampaikan hasil pengamatan yang telah Ibu lakukan. Ya, saya bersyukur pada percakapan kucing pada malam hari ini Ibu melihat bahwa saya sedang melakukannya dengan alur-tirta. Ya, saya bersyukur dengan itu dan untuk
sampaikan tadi, seperti penggunaan kata kira-kira dan yang penggunaan kata luar biasa yang tidak dilanjuti dengan penjelasan, mungkin kedepannya itu akan menjadi kompetensi yang akan saya akan tingkatkan ke depan. Jadi mungkin saya perhatikan hal tersebut dan saya perbanyak lagi latihan-latihan ke depan agar apa yang kurang dari apa yang Ibu Indri amati itu bisa saya perbaiki seperti itu. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi Pak Andi Harjuni sendiri sudah sangat bersemangat, mempunyai inisiatif ke depan untuk terus berlatih, khususnya pada saat melakukan proses coaching ini. Kira-kira lagi. Bapak sendiri, apa hambatan yang akan Bapak hadapi ke depan dalam melakukan proses coaching ini, terlebih dalam kompetensi tadi kehadiran penuh? Apa hambatan yang akan dihadapi ke depan? Iya, hambatan-hambatan yang punya kehadiran penuh itu biasa secara pribadi, mungkin ke saya pribadi ini adalah kesehatan fisik dan ini yang biasa perasaan saya itu tidak siap. Jadi memang tentunya di depannya itu saya sudah merencanakan untuk melakukan coaching, ternyata kesiapan fisik dan ini ternyata siap-siap sedikit dan dalam hal untuk coaching di sekolah biasa kan ada banyak ada mungkin gangguan, sedangkan kalau coaching itu butuh konsentrasi ataupun supaya pertanyaannya lebih baik dan lebih baik juga itu mungkin hambatannya. Ya, jadi masalah utamanya yaitu kesehatan dengan mungkin ada gangguan-gangguan dari lingkungan sekitar ketika proses melakukan coaching tadi. Ya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hambatan tersebut ke depan? Ya, untuk mengatasi hal tersebut, untuk hambatan yang ada gangguan, mungkin gangguan dari eksternal itu masih bisa, seperti usaha untuk lebih fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach sehingga kita bisa memahami dan mengingatkan kembali dengan pertanyaan mengenai percakapannya lebih jauh dan baik seperti itu. Ya, oke. Semangat terus untuk Pak Harjuni untuk tindak lanjutnya ke depan. Kemudian dari proses ini, apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi hari ini? Ya, dari hasil supervisi ya. Iya. Ya, supervisi saya mendapatkan informasi tentang bagaimana saya melakukan coaching, saya dari hasil pengalaman Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang untuk terus dilakukan perbaikan sih. Jadi dari apa yang Ibu saya menyampaikan terima kasih besar-besarnya. Iya, oke. Jadi saya pikir percakapan kita pada saat ini boleh kita akhiri ya Pak sampai di sini. Jadi harapannya ke depan atas rencana-rencana yang sudah dipikirkan atau direncanakan ke depan semuanya boleh tercapai, semuanya boleh dilakukan dengan baik sehingga ke depan itu boleh dibagikan kepada rekan-rekan sejawatnya di lingkungan sekolah dan juga bisa membagikan mungkin kepada murid-muridnya pada saat proses pembelajaran di kelas ketika menghadapi suatu hambatan atau permasalahan seperti itu. Jadi secara keseluruhan apa yang dilakukan Pak Andi Harjuni hari ini sudah sangat luar biasa, tapi tetap terus semangat, berlatih untuk lebih meningkatkan kompetensi yang sudah ada pada diri. Ya, terima kasih Pak Andi Harjuni. Selamat malam.